Selamat datang kembali di channel Robinster. Kali ini kita akan bahas tentang analisis cluster dengan menggunakan aplikasi Jaspi. Para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video menarik lainnya. Kita akan coba merun ya untuk analisis menggunakan analisis cluster ya. Di analisis cluster itu ada dua, ada yang berbentuk yang hierarki dan non hierarki. Hierarki artinya dia semaksimal itu sebanyak observasinya, sedangkan yang non hierarki itu kita membentuk sendiri. Langsung saja kita coba yang hierarki. Dia dari analisis machine learning ya, dianggap sekarang machine learning. Kita masuk ke untuk clustering ya. Clustering itu ada banyak ya tipe-tipenya. Sekarang kalau di machine learning ada fuzzy, ada density, ada random forest, itu masuk metode clusteringnya. Di sini kita akan coba pakai yang hierarki. Kita masukkan datanya. Kalau datanya ini nilai satunya sama, kita pakai data asli. Tapi kalau tidak, kita pakai data yang distandarkan seperti itu. Nah, kita ambil di sini. Kemudian kita coba di training parameternya. Di sini kita buat misalkan 5 ya, maksimumnya 5. Nah, kita coba maksimum 5 apakah bisa fixnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini hierarki itu apa saja yang bisa kita lihat nanti untuk membandingkan coba di sini 3 kita lihat membandingkan silhouette score. Nah, kalau 3 bagaimana, kalau 4, kalau 2 bagaimana, nanti kita lihat nilai silhouette score-nya. Pilih silhouette score yang menjelaskannya itu. Di sini adalah ukuran error juga EJ dan BC yang terkecil ya. Ini dendrogram. Ya, ini dendrogramnya kita lihat. Nah, kalau kita misalkan membentuk 3 cluster ya, 3 cluster, ini kita tambah cluster min ya. Nah, cluster minnya boleh ditambahkan. Nah, di sini. Nah, ini cluster minnya, nilai rata-ratanya. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian untuk evaluasi matriksnya juga bisa di sini secara langsung ya. Evaluasi matriksnya. Nah, nilai minimum, maksimum, persen B, dan indeks. Dun indeks juga dilihat untuk nanti menentukan cluster berapa yang paling baik kita gunakan. Ya, itu kalau kita menggunakan si hierarki. Di sini bisa menggunakan jaraknya, bisa Euclidean atau persen. Linknya bisa anti single, linkage, separate linkage, complete linkage, dan lainnya. Itu kalau kita menggunakan hierarki. Kalau kita gunakan non hierarki, kita sudah memilih misalkan kita menggunakan K-means. Sebenarnya ada K-median tapi di sini tidak tersedia ya K-means. Nah, kita gunakan data yang sama. Oke. K-means 1, 2, 3, 4. Di sini parameternya kita buat fix ya. Fixnya berapa? Misalkan fixnya kita buat 2. Misalkan kita membentuk 2. Nah, ini nilai siluetnya 0,350. Kalau kita membentuk 3 berapa? Oke. Kemudian kita bisa aja membuat berdasarkan BIC-nya. Nah, BIC-nya di sini tidak bisa ya, karena dia maksimal 10 cluster, karena data kita cuma 9 individu ya. Optimize. Misalkan di sini 9 ya. Oke, nggak bisa karena punya kita cuma lebih dari 9. 8. Nah, bisa 8 ya. Kalau 7 gimana, kalau 8 gimana? Itu pakai BIC. Tapi kalau pakai fix ya cuma 3, kita butuhnya 3 cluster. Nah, kemudian siapa saja anggotanya bisa kita lihat nanti cluster means ya. Ya, di sini. Nah, ini dia. Cluster 1, cluster 2, dan seterusnya. Jadi melihatnya lebih gampang ya. Kalau kita pakai 3 cluster, berarti untuk JIPM ini yang paling tinggi adalah IPM di cluster kedua. Nah, kemiskinan yang paling rendah adalah cluster kedua. Jadi cluster kedua ini adalah yang IPM-nya tinggi dan kemiskinannya rendah. Gininya sedang, kemudian TPT-nya sedang, tapi yang PDRB-nya juga tertinggi seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lihat. Ini melihat centroid-nya bersama dengan melihat cluster information ya. Kalau ini tadi pakai grafik, ini pakai lihat ininya, nilainya. Ya, jadi cluster 1 itu ada 5 cluster, cluster 2 2 cluster, dan seterusnya ya. Kemudian ini export X prediction. Nah, ini kasih nama nanti untuk kita bentuk
di yang baru, misalkan hasil prediksi ya, hasil pred. Nah, kita kasih kolom namanya, nanti dia akan muncul hasil kolom prediksinya di hasil dari ini kita. Nah, jadi kita bisa lihat nanti siapa masuk ke siapa yang masuk ke dalam kategori 1, siapa yang masuk dalam kategori 2, seperti itu. Nanti tinggal kita lihat deskriptifnya. Ya, seperti itu untuk menggunakan analisis cluster. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.